Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini. Kemudian seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kemarin jam 15.05 badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah didetek oleh KN, kapal kita, KN Geosurvey. Kemudian dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura, RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah saya pastikan badan pesawat ditemukan dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Dari penemuan ini sebenarnya saya kembali pada sasaran utama kita adalah untuk mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban yang mungkin berada di sekitar runtuhan, mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih bagian badan pesawat di dalam yang masih. Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban yang berada di bawah air. Kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari jago-jago kita, dari TNI AL, kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Basarnas, kemudian ada potensi penyelam kita dari POSI, dari Jakarta Divers Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama. Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama adalah mencari korban. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan, kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balon, diikuti dengan sling, gitu. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan itu atau pencarian itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota SAR gabungan baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan potensi masyarakat yang ada. Karena tugas-tugas teknis seperti itu saya sudah punya perangkat yang namanya on-skin coordinator. On-skin coordinator itu nanti perairan dipimpin oleh Dangus Kamla. Jadi sepenuhnya secara struktural, secara baik, itu dia tadi pernyataan dari Kepala Basarnas, dan memang dia nyatakan walaupun lokasi badan pesawat sudah ditemukan, tapi masih belum dipastikan apakah badan pesawat akan diangkat atau tidak. Ini tergantung dari hasil evakuasi. Kalau para penyelam bisa dengan lancar mengevakuasi jenazah korban yang masih belum ditemukan, kemungkinan besar bahwa badan pesawat tidak akan diangkat. Tapi kalau penyelam kesulitan, maka ada kemungkinan badan pesawat akan diangkat. Dan kita kembali tergabung dalam konferensi pers Basarnas kali ini. Kita lihat bersama-sama. Informasi itu bisa dinikmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik,
sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas kita, upaya-upaya kita, meskipun ada sedikit-sedikit kanan kirinya informasi, itu biasa dalam operasi ya. Tapi selalu kemudian kita luruskan kembali supaya kita bisa dilihat, dimengerti, gagal atau sukses itu adalah resiko dari satu operasi. Tapi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan harus tetap jalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Dan syukur, alhamdulillah, Tuhan kasih jalan pada kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa bersama-sama ya, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, kemudian potensi SAR di masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh lapisan, bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya itu biasa dalam satu operasi ya. Tentu nanti yang kurang-kurang bisa kita perbaiki dengan harapan kekompakan dan kehebatan sistem yang kita mainkan bersama ini bisa menjawab tantangan-tantangan di tugas yang mirip-mirip di kemudian hari.